Bunda. Bunda. Bukan merindu yang halal. Salah satunya merindu pada perbuatan dosa. Iya apa iya? Aa lihat ini yang hadir wajahnya ada kemiripan. Aa lihat ini wajah banyak dosa kelihatannya. Betul apa betul? Iya apa iya? Jangan sakit hati ketika Aa bilang kita banyak dosa, betul? Dan manusia mah memang tempatnya salah, tempatnya dosa, betul? Tidak sedikit di antara kita yang sudah pernah berbuat dosa, pernah terbayang dosanya, dan pengen balik lagi bikin dosa itu. Ada yang begitu. Padahal yang namanya dosa harus kita jauhi, harus kita tinggalkan. Betul? Bagaimana caranya saat kita pernah terjerumus dalam maksiat, pernah tenggelam dalam dosa, maka jawabannya segera bertobat kepada Allah. Kembali kepada Allah. Jangan bu ya, ingat dengan semua dosa yang pernah kita lakukan, karena harus diketahui salah satu syarat taubat itu diterima, yang pertama adalah menyesal kalau ingat dengan dosa. Maka yang namanya rindu itu perasaan hati, tapi rindunya kudu bener. Rindu sama Allah. Rindu ngaji. Boleh enggak? Bunda abis taklim sama Aa, nanti pulang ke rumah Bunda ingat pengen taklim lagi, boleh enggak? Yang diingat ilmunya apa AA-nya? Yang diingat bukan hanya AA-nya, tapi yang paling penting ilmunya, betul? Yang diingat taklimnya, ngajinya. Ya Allah, kemarin saya datang ke BTV senang ngaji, rindu ngaji lagi. Ada yang begitu? Boleh? Yang tidak boleh rindu pada dosa, rindu pada maksiat, termasuk mohon maaf, rindu kepada seseorang yang pernah di hati kita tapi dia tidak menjadi milik kita. Ada yang begitu, ada istilahnya CLBK, cinta lama kering, belum kelar waktu. Maka kalau Bunda ingat masa lalu, ya Rob, dosa ya Rob, hati ini pernah diberi sama orang yang tak jadi takdir kita. Bahkan sekarang Bunda udah punya pasangan yang sah, sudah punya suami, tapi masih terbayang martabak telurnya, masih terbayang kenangannya. Jangan ya Bu ya, jangan. Kalau lagi ingat sesuatu yang tidak halal, kembali kepada siapa? Allah. Jangan sampai kita tenggelam dengan dosa, dengan maksiat, sampai kita lalai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Percayalah, cukup Allah di hati kita. Merindukan manusia lebih banyak sakit hatinya, betul? Merindukan dosa, na'udzubillah, lupa kita bertobat di dalamnya. Tapi rindulah sesuatu yang mendekatkan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sungguh Allah itu dekat, dan tidak ada yang lebih dekat dengan kita kecuali siapa? Allah. Di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 186, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibuli wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Dan apabila mereka bertanya tentangku, kata Allah,
Katakan, Allah itu sangat dekat. Dan Allah pasti menjawab setiap hambanya yang berdoa. Betul? Setiap hambanya yang memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Percayalah, kita semua punya masa lalu, tapi kita juga punya masa depan. Maafkan yang sudah berlalu dan bersiaplah dengan yang akan datang. Tepuk tangan untuk kita semua. Langsung mesem-mesem kebayang siapa dulu. Dosa. Jangan sampai temen nih mau ceritain, kemarin gua ketemu mantan lu. Duh, jangan sampai ada yang bawa berita itu ya. Oke, baik jamaah. Sekarang siapa yang mau tanya? Siapa mau tanya? Siapa mau saya? Nggak boleh. Nggak boleh. Nggak boleh merindukan yang sudah ada milik orang lain. Ya, silakan. Silakan. Mana? Ibu, ya silakan Ibu. Ibu silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama saya Ibu Lisdiani Anugrah dari Majelis Taklim Kalimantan Sedikia Bogor. Iya. Saya kan familiarnya Rukoyah, Masjid Rukoyah. Iya. Iya. Ini mengenai ujian yang bertubi-tubi. Jadi saya punya tetangga, dia itu kerjanya di night club. Udah kerja night club itu akhirnya dia menikah sama suaminya pegawai bangunan. Klub malam ya? Iya, night club lah night gitu. Club, iya. Ya. Night malam klub. Klub malam. Iya, di night club. Jadi bukanya malam. Siang tutup ya, Bu. Iya. Akhirnya dia tuh kan menikah sama seseorang yang kerjanya sebagai tukang kuli bangunan. Iya. Qadarullah baru nikah berapa tahun dapat momongan. Qadarullah juga suaminya meninggal dunia. Ya. Nggak begitu lama, istilahnya air mata belum kering, anaknya sakit, dibawa ke rumah sakit, dokter memvonis dia punya penyakit kanker otak, Ustadz. Nah setelah itu dia kan memang masih ngontrak rumahnya, anaknya divonis kanker otak kan otomatis stres lah gitu, mana mikirin bayar kontrakan, anaknya harus berobat. Dia akhirnya bayar rumah juga nggak terbayar, anak harus berobat, harus sehat. Akhirnya dia berpikir bagaimana caranya saya bisa mendapatkan uang kembali untuk biaya hidup sehari-hari dan anak untuk berobat. Kembalilah dia ke jalan yang dulu, tadi ya kerja lagi di night club. Nah menurut AA bagaimana itu, apakah dosa, apakah tidak, karena dia mempertahankan untuk kehidupan anaknya dan dia. Mungkin cukup sekian AA, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waktu di night club dia kerjanya sebagai apa? Keamanan atau sebagai security atau? Oh yang menjamu tamu-tamu. Ya pokoknya dianggap kerjanya kayak kurang pantas dan tidak begitulah kurang lebih ya pekerjaannya ya. Setelah menikah akhirnya tobat ya kali ya, udah nggak pas sudah menikah qadarullah sudah meninggal butuh obat, masih kembali lagi ke jalan yang dulu. Bagaimana tuh Bunda? Di antara nikmat yang sangat besar, salah satunya adalah fursatut taubah, kesempatan bertaubat. Kalau kita udah pernah berbuat dosa, kemudian kita bertaubat, kalau bisa jangan balik lagi dengan dosa. Kemarin Allah udah nyelamatin kita, kemarin Allah udah ngangkat kita, kemarin Allah sudah rubah kebiasaan buruk kita, jangan balik lagi dengan dosa. Iya apa iya? Iya. Tapi kan kondisinya gimana
Yang ngasih rezeki siapa? Allah. Allah. Pertanyaannya, apakah sumber rezeki hanya pekerjaan yang haram tadi? Tidak. Betul? Izin, dia bisa usaha, dia bisa dagang, dia bisa milih pekerjaan yang lain. Tapi kan tak segampang itu. Susah. Iya. Gimana? Kan gitu kan? Maka kadang yakin kita di hati kudu dikuatin. Nggak usah. Siapa yang mau nyuapin? Udah kenyang. Maka bunda sayang, ayolah. Emang rezeki dari situ doang? Enggak kan? Betul nggak? Bunda, ini urusan rezeki. Tolong catat ya. Di dalam Al-Quran ada 3 konsep rezeki yang harus bunda pahami. Termasuk para suami. Agar kita nggak lemah urusan rezeki. 1. Rizki sudah dijamin. Quran surat Hud ayat 6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Dan tidak ada makhluk yang melata pun selama dia hidup di muka bumi kecuali Allah jamin rezekinya. Jelas? 2. Rizki harus dijemput. Walaupun rizki sudah dijamin bukan berarti diam. Jemput. Dan ingat, jemput rizki harus yang halal. Ngapain ngambil yang haram? Harta haram tak akan menjadi daging. Harta haram menjauhkan keberkahan. Harta haram jadi sebab doa sulit dikabulkan. Betul? Dan yang ketiga, rezeki harus disyukuri. Ada berapa? 1 rezeki sudah dijamin. 2 rezeki harus dijemput. 3 rezeki harus disyukuri. Mohon maaf, mungkin kelihatannya tidak cukup karena kita melihatnya gaya hidup kita. Tapi yang yakini, Allah tidak mungkin memberikanmu ujian melebihi batas kemampuanmu. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah tunjukkan jalan keluar dan Allah akan berikan rezeki dari jalan yang tak disangka-sangka. Bunda sayang, jangan balik lagi dengan dosa setelah kita tahu itu dosa. Betul? Jangan balik lagi maksiat setelah tahu itu maksiat. Pelan-pelan tinggalin. Tapi kan nges gitu jawaban anak. Makin nanya beralasan. Kadang yakin di hati. Betul? Percayalah. Gak usah nyari banyak. Yang penting cukup. Karena yang banyak belum tentu cukup. Tapi yang cukup pasti cukup. Aduh, kenapa jadi banyak? Kalau banyak tadi belum tentu cukup. Iya Pak ya. Salam buat teman ibu. Jangan balik lagi. Banyak pekerjaan lain, banyak usaha yang lain. Betul? Lebih baik kehilangan sesuatu karena Allah daripada kehilangan Allah karena sesuatu. Lebih baik kehilangan seseorang karena Allah daripada kehilangan Allah karena seseorang. Iya. Oke. Jadi jelas Ibu ya, bahwa jangan pernah rindu atau balik lagi ke dosa yang pernah kita perbuat. Iya. Tepuk tangan buat Ibu Rizky. Tadi juga jelaskan konsep rezeki juga begitu jelas ya. Jangan khawatir karena semua rezeki untuk makhluk hidup yang ada di muka bumi sudah dijamin sama Allah. Bahkan semut dalam lubang pun juga udah dijamin. Tapi kedua harus dijemput. Dijemput juga yang halal. Nah yang ketiga syukuri. Yang penting cukup. Cukup ya. Mau beli apa aja cukup. Mau beli rumah? Cukup. Kendaraan? Cukup. SPP anak sekolah? Cukup. Elektronik? Cukup. Nikah lagi? Cukup. Cukup terpanjang yang itu nih. Babnya itu beda lagi ntar tuh. Ya. Yang penting mah istri gak perlu banyak, yang penting cukup. Iya. Ya. Sudah ada
dari @Gemini Boys. Berarti lahirnya antara bulan Mei ke Juni atau Juni ke Juli ya, kurang lebih lah gitu ya. Assalamualaikum Ustadz Hilman Fauzi. Maaf saya nggak pakai nama asli karena takutnya orang tahu kalau nama saya Sodikin. Nggak ada nama Sodikin, nggak ada, bener nggak ada. Ini @Gemini Boys ya. Maaf saya nggak pakai nama asli, izin cerita sedikit. Saya adalah mantan penjudi, Tet. Saking senangnya berjudi, Tet. Dulu saya pernah menang ratusan juta. Nggak usah ada judinya. Sekarang saya sudah kembali ke jalan yang benar. Nggak ada. Hati saya terketuk setelah melihat bapak stroke lantaran semua uang simpanan saya pakai buat modal berjudi. Bapak jadi sakit, tatet. Terus saya juga tak kuasa setiap melihat istri yang menangis di atas sajadah. Bu, ini lagi menangis sajadah. Merayu Rabbnya agar saya berhenti main judi. Benar kata orang, kalau judi itu membuat candu. Sering saat sedang sendiri, saya terpikir untuk tidak pernah kembali lagi berjudi. Tapi dengan nominal yang sedikit. Maksudnya mencoba main judi tapi dengan nominal yang sedikit. Jujur, pikiran jahat itu berulang kali datang ke benak saya belakangan ini. Andaikan iman saya lemah seperti dulu, pasti saya akan kembali menjadi penjudi. Mohon pencerahannya Ustadz Hilman agar saya benar-benar tidak tertarik sedikit pun dengan judi. Apakah ada amalan khusus yang bisa saya lakukan? Terima kasih Hilman. Bunda, manusia itu diberikan dua kesempatan dalam melakukan sesuatu. Yang pertama, kadang manusia itu berbuat taat. Yang kedua, kadang manusia itu berbuat maksiat. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Maka diilhamkan oleh Allah kepada manusia, kadang manusia itu fujur, berbuat dosa, kadang manusia itu takwa, berbuat kebaikan. Ternyata rumusnya begini, kalau kita pengen ninggalin maksiat, tingkatin taat. Ini rumus nih. Kalau bunda pengen ninggalin maksiat, tinggal taikin taat. Karena biasanya yang membuat kita tenggelam dalam maksiat karena kurangnya taat kita kepada Allah. Misal, satu kali ada orang yang bertanya kepada gurunya, "Wahai guru, aku terbangun di sepertiga malam. Kok kayaknya berat sekali untuk sholat tahajud." Apa kata gurunya? "Wahai muridku, maksiat apa yang kamu lakukan di siang hari sehingga maksiat kamu di siang hari membuatmu enggan sholat tahajud di sepertiga malam?" Sama, bunda males baca Quran. Padahal waktunya sama, 24 jam sehari, betul nggak? Tapi kok kayaknya berat sekali baca Quran. Kata gurunya, maksiat apa yang kamu lakukan sehingga membuat hatimu, matamu sulit untuk baca Quran? Ternyata maksiat kita menghalangi ketaatan kita. Berarti izin untuk meninggalkan maksiat mungkin sulit. Caranya adalah perbanyak taatnya. Sholatnya perbaiki, baca Qurannya perbaiki, ngajinya perbaiki. Itu nanti akan menguatkan kita meninggalkan maksiat. Iya apa iya? Ya. Bunda nggak gibah contohnya. Seneng nggak? Bunda ngegosip, seneng nggak? Seneng lah. Ngagibah, ngegosip, izin. Mungkin seneng. Gimana ya?
susah banget ninggalin ngegibah saya. Mungkin bunda susah kalau bunda masih berteman dengan orang yang suka gibah. Betul? Tinggalin. Jauh. Iya apa iya? Mungkin berat, tapi kudu maksa. Ini apa ken? Mau kemana nih? Maksain apa maksa? Iya apa iya? Sama tadi, ini kan kisahnya kayak ada seorang pemuda satu kali dia curhat sama gurunya. Kata pemuda itu, wahai guru, aku tuh pengen berhenti mabuk. Kata gurunya, disebutin tuh, mabuk itu haram, mabuk itu menghancurkan diri segala macam. Udah dikasih tahu, 6 bulan datang lagi, dia curhat lagi, wahai guru, aku udah tahu madorotnya mabuk, tapi sulit aku tinggalin mabuk. Apa kata gurunya? Tinggalkan lingkunganmu, karena ternyata yang membuat kamu masih mabuk bukan semata-mata kamu mau, tapi lingkunganmu yang masih membuatmu pengen mabuk. Iya? Sama kayak judi tadi. Tinggalin, jauhin. Sekarang ada judi online, jangan buka lagi. Hapus aplikasinya. Betul gak? Bahkan kalau bisa Muncul di beranda lagi. mungkin di stop, HP-nya diambil. Jangan main HP lagi. Memang kudu maksa. Karena tiba-tiba di beranda lagi, muncul lagi, kegoda lagi. Betul nggak? Kadang kita harus meninggalkan. Maka yang haram itu jangankan dilakukan, diingat saja jangan. Zina. Apa larangannya? Wala takrobuz zina. Janganlah engkau mendekati zina. Mendekatinya saja jangan, apalagi melakukannya. Maka jangan deket-deket sama yang haram. Kalau udah deket biasanya kegoda enggak? Kebawa enggak? Sama. Maka nasihatnya kan sederhana sekali. Kalau nggak bisa jadi orang soleh, minimal berteman sama yang soleh. Bang Bedu, Iya. coba lihat, kelihatan soleh nggak? Kelihatan soleh nggak? Bang Bedu, soleh nggak? Amin ya Allah. Kelihatan Amin. soleh nggak? Kenapa kelihatan soleh? Pakai peci doang, nggak kena peci ya. Satu, penampilannya. Yang kedua, deket sama siapa? Dekat sama ibu. Kan ketularan kan? Maka menurut AA, kalau kita pengen berubah lebih baik, kalau kita belum baik, minimal dekat sama yang baik. Betul nggak? Nih, ibu ngaji, sorot sama kamera. Tetangga teh bilang, si ibu ngaji. Padahal kan ibu nggak baik-baik banget kan? Enggak kan? Iya kan? Tapi kalau udah begini, orang di TV lihatnya baik apa enggak? Baik, karena ngumpulnya di tempat yang sama orang, ngajinya urusan yang baik. Iya enggak? Maka mohon maaf, jangan pernah bilang kami sudah baik. Justru kami sedang belajar jadi orang yang baik. Betul? Disinilah bunda, jangankan melakukannya, mengingat aja nggak boleh. Maka kalau bisa jauhin, nggak mau bunda temenan, kontak, pilih sekarang mah. Kau mau ngesekolot kia mah, apalagi udah begini usia masuk lah, sok dan izin ya. Menurut AA sering melihat ya, biasanya bunda sayang makin usia, teman bunda makin banyak makin dikit. Sok lihat, makin berusia teman kita makin kecil kan, circle-nya makin kecil. Bukan nggak mau banyak teman, nggak mau banyak drama aja dalam hidup. Iya nggak? Mulai dipilih, ini orang baik, ini nggak baik, ini pengaruhnya oke, ini nggak oke. Dan menurut itu penting. Bismillah, jangan pernah mendekati yang haram.
Karena kalau sudah dekat, biasanya kita terjerumus pada yang haram. Betul? Jauhi yang toksik. Siapkan ruang buat yang asik. Iya. Tepuk tangan Bu untuk Ahilman. Jangankan mengirim surat, menitip salam pun. Oh, nasihat tuh Bu ya. Jangankan salam aja udah nggak boleh ayah. Salam ya buat Pak ini. Wah jangan Bu. Udah milik orang lain. Iya. Seperti itu ya. Jangan mengusik luka yang pernah ada di hati kita. Betul. Betul. Jauhkan yang toksik, dekatkan yang asik. Asik. Oke, baik, sekarang kesempatan lagi, siapa yang mau bertanya? Siapa yang mau bertanya? Siapa yang mau saya? Enggak ada. Mana Ibu? Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin cerita. Iya. Boleh Ibu. Cerita ini tentang teman saya. Iya, nama Ibu siapa izin? Iya. Nama Ibu. Perkenalkan, nama saya Maria Dorangkuti. Maria Dorangkuti. Dorangkuti. Iya. Asal Padang Sidimpuan. Iya. Iya. Ibu Maria. Nah, saya dari Majelis Taklim Karimah Sidkiah Bogor. Iya. Silakan Ibu Maria. Nah, izin cerita. Iya. Udah diizinin deh. Silakan Ibu. Jadi begini ya. Iya. Jadi di balik cerita ini nanti ada pertanyaan yang saya wakilkan dari pertanyaan teman saya. Iya. Oke, baik. Sebut saja namanya Melati. Melati. Iya. Nah, Oke. Melati ini ketika sebelum menikah dahulu mempunyai bukan pacar ya ayah, bukan pacaran. Ya bisa disebut TTM lah. Oh. Teman tapi mesra. Oh, keren. Iya, TTM. seperti itu. Nah, si temannya ini udah pernah melamar Melati. Mau Melati. Tetapi orang tuanya tidak mengizinkan, tidak merestui. Alibaba nih orang tuanya Melati. Putih-putih Melati Alibaba. Terus orang tua nggak setuju ya? Iya, tidak setuju, Tidak setuju. karena Melati ini sudah dijodohkan dengan ustadz terkenal. Wih, sebut saja Ahilman. Sebut saja. Ya, sebut saja. Ada Melati sudah dijodohkan oleh Ahilman. Iya. Oke, sebut saja ya. Seolah-olah oke. Iya. Terus? Singkat cerita, nah selanjutnya si teman ini sebut Melati tadi sudah menikah dengan ustadz tersebut dan yang temannya TTM-nya ini sudah menikah, sudah punya istri. Sama-sama sekarang sudah menikah posisinya. Sudah. Si Melati dengan Ustadz sudah menikah, TTM-nya mau melamar sudah menikah dengan orang lain. Sudah. Oke. Terus? Jangkau yang sangat lama tidak bertemu, akhirnya suatu ketika si temannya ini tiba-tiba bertetanggaan dengan Melati. Wow. Ternyata bertetangga. Insya Allah. Terus seru nih, seru. Tetanggaan kan? Tetanggaan. Selanjutnya Melati sadar bahwasanya itu dosa. Nah, untuk menghindari dari dosa itu, Melati berniat untuk pindah rumah. Oh, Pindah rumah. ke rumah si cowok tadi pindah. Tidak. Bukan, jauh. Tidak, Dijauhin. Ya. pindah menghindar begitu, menghindar. Bersama suaminya pindah rumah ting gitu lah ya. Akhir kata dia pindah. Tidak, ingin pindah untuk menghindari dari dosa. Iya betul, bagus. Terus? Karena Melati menyadari itu Iya, tidak baik tidak dan baik. dosa gitu. Alasan terbaik apa Iya. Betul, yang betul. bisa disampaikan kepada suaminya Suami, iya. agar bisa pindah rumah dari situ? Iya, betul. Seperti itu dan Untuk menghindari dosa itu kan. Iya. iya. Ya, untuk menghindari mantannya itu ya. Betul. Dan Iya, iya. apakah berdosa Melati itu Kepada siapa? seperti itu gitu, bertemu dengan TTM-nya dan memang ingin menghindar gitu. Iya. Ya udah. Oh, Ya udah. begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda.
Satu, menghindari orang yang menyakiti itu boleh. Daripada deket tadi terjerumus pada maksiat, lebih baik menghindar. Betul? Dua, ini masalahnya istrinya itu bingung alasannya apa sama suami tadi. Betul? Kalau jujur terlalu khawatirnya nggak enak, marah. Betul nggak? Tapi juga kalau nggak jujur takutnya dosa. Maka jawabannya ada bohong yang diperbolehkan. Ada 3. Mau tahu? Tahu aja, tahu banget. Yang pertama, bohong yang diperbolehkan, bohongnya pasangan untuk menyenangkan pasangannya. Bohongnya suami dalam memuji istri, boleh. Sayang. Ya, ini siapa nih? Tahu-tahu suami sayang. Saya kan mesti nyocokin dulu nih. Ini suami, ini istri. Tahu-tahu orang tua sayang. Ya. Oh, saya suami. Istri. Saya istri. Oke. Kamu tahu nggak? Iya sayang. Tidak ada yang paling cantik di komplek ini kecuali kamu. Bohong nggak? Oh. Boleh nggak? Menyenangkan hati istri walaupun mungkin berbohong dalam memujinya, boleh. 2, berbohong untuk mendamaikan 2 orang yang sedang bertengkar. Contoh, Bang Bedu lagi berantem sama dipukul saya. sama si A. Si A. A bilang ke Bang Bedu, "Du, ada salam dari A." Masa sih dia salamin saya? Katanya kamu baik banget. Perasaan dia. Nah, AA bilang ke si A, ada salam dari Bang Bedu. Katanya kamu baik banget. Padahal mereka nggak nitip salam. Tapi AA bilang ada salam dari mereka. Boleh nggak? Berbohong nggak? Bohongnya AA untuk mendamaikan 2 orang yang sedang bertengkar. Boleh. Dan yang ketiga, berbohongnya seseorang untuk menghindari musuh. Boleh. Contoh, lagi perang. Wah. Terus ditanya, kamu lihat ini enggak si A? Nah, kita bilang enggak. Nah, enggaknya itu bohong. Padahal tadi melihat untuk menghindar dari kemadorotan, boleh. Maka pada akhirnya babi yang tadi boleh kita berbohong. Contoh, ayah. Iya bunda. Ada mulu jawabannya ya. Ayah. Iya bunda. Aku udah nggak betah di rumah ini. Bukannya rumah ini yang kamu mau bunda? Iya, tapi aku udah ngelihat di kompleks sana ada yang lebih bagus dari rumah ini. Boleh nggak kita pindah ke sana? Kamu suka rumah itu? Iya. Berapa harganya? Enggak, kita ngontrak aja, ngontrak aja. Aku tahu kamu nggak punya duit kan? Aku mau tanya. Tapi kalau kamu suka, iya. Ayo kita pindah ke sana. Boleh, walaupun kita nggak bilang alasan utamanya apa, kita bilang aja yang lain. Tapi kita pamit dulu dengan tetangga kita ya. Ayo. Gimana? Kita pamit dengan tetangga kita. Oh. Ayo. Nanti aku aja, kamu gak usah ikut. Aku ikut. Gak usah. Ikut. Aku aja. Gak usah. Ikut. Gak usah. Nah, Bunda. Boleh berbohong untuk menghindari kemadorotan. Sampai begini ya. Kan setiap kita tuh punya masa lalu kan. Mungkin pernah ada hati yang lain di hati ini. Sampai sekarang ketemu dengan yang sekarang ya. Maka diperbolehkan Bunda tidak usah terbuka tentang masa lalu Bunda kepada pasangan. Kecuali pasangan nanya. Tapi kalau dia nggak nanya nggak usah. Kan sering Bunda begitu. Kamu tahu nggak, mantan aku tuh ya, kamu mah paling jelek dari mantan aku. Mantan aku mau. Udah nggak usah. Jangan suka membuka luka. Betul nggak? Aku tidak menikahi masa lalumu, tapi aku memilihmu karena aku tahu ada masa depan terbaik bersama dengan dirimu. Tepuk tangan buat Ibu Maria.
Iya. Bunda, Masya Allah. Jadi boleh beralasan bohong demi kebaikan ya. Baik. Oke, selanjutnya siapa lagi? Iya, Ibu. Ya. Nih. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Wirda Hastuti dari Majelis Ta'lim Abdurrahman Pandeglang. Ibu Winda. Iya. Izin bertanya, A. Iya. Mohon maaf sebelumnya. Ini kisah dulu ya, ya. Iya. Saya punya seorang adik perempuan berusia 23 tahun, sudah menikah dan memiliki anak satu. Tenang Bu, jangan goyang-goyang Bu. Ya, oke. Oh. Tapi sekarang dia sudah janda karena suaminya meninggal dunia dalam kecelakaan. Kemudian di awal kehilangan si perempuan ini, ya adik saya itu tuh dia alim, ya. Kemudian dia juga dekat dengan Allah. Tapi setelah 1 tahun dia berubah, gitu. Dia berubah, terutama dalam hal membuka aurat ya. Dia yang tadinya berpakaian rapi, menutup aurat, tetapi dibuka. Dengan kejadian ini dia tiba-tiba membuka berpakaian terbuka gitu. Oke, saya potong sedikit. Setelah kepergian suaminya, setelah suaminya meninggal, yang tadinya dia alim, sekarang membuka pakaiannya yang tadi berhijab, dia buka auratnya, dan berbeda lagi penampilannya. Jadi seolah dia ingin menunjukkan gitu, kalau saya ini seorang janda masih muda dan cantik. Oh, gitu. Mau mancing ceritanya. Ya, gitu ceritanya. Oh, saya pikir protes. Nah, mau nebar jala, mau nebar jala ya. Setelah itu saya kan sebagai kakaknya gitu ingin adik saya itu kembali ke jalan yang benar. Saya mohon pencerahannya bagaimana gitu sikap saya sebagai seorang kakak menyikapi adik saya tersebut gitu. Itu saja. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, nanti Ahilman akan menjawab setelah ini Ayah. Intinya adalah perubahan perilaku ya. Yang tadinya alim saat bersuami, setelah suaminya meninggal, kemudian dia berubah. Yang tadinya tertutup pakaiannya terbuka sekarang. Ya, khawatir nih pengalamannya dulu menikah di hamil di luar nikah terulang kembali karena sekarang sudah punya pacar yang mungkin dengan situasi yang sangat mengkhawatirkan lah ya, hal-hal seperti itu terulang lagi. Nanti dijawab Ayah, bagaimana nih sebagai seorang kakak untuk menasihati adik-adiknya? Bunda, di dalam Al-Quran ada cara berdakwah yang terbaik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Dan ajaklah seseorang menuju jalan Allah, satu, bil hikmah, dengan hikmah. Hikmah itu dengan bijak. Lebih dalamnya lagi dengan contoh. Jadi ternyata dakwah dengan contoh itu lebih utama daripada dakwah dengan kata-kata. Maka bunda sayang sebagai kakak nasihatin adik kudu dengan hikmah, kudu pelan-pelan. Contoh. Iya apa iya? Yang kedua, wal mau'izatil hasanah, dengan pelajaran yang baik. Dan mohon maaf, bunda tolong catat ini, diakui atau tidak, biasanya ujian dakwah terberat itu datang dari orang yang paling dekat. AA sebagai adik nasihatin kakak, susah nggak? AA sebagai anak nasihatin orang tua, susah nggak? AA sebagai suami nasihatin istri, susah nggak?
Bunda sebagai istri nasehatin suami, susah nggak? Banget. Adek nih, ustad lagi. Adek nih, ustad lagi. Nasehatin kakak, susah nggak? Susah, ustad. Ustad. Tetap di mata kakak saya adalah adeknya. Betul nggak? Mungkin di luar orang bilangnya AA Ustadz, AA Guru. Di depan kakak saya siapa? Adik. Maka susah. Caranya pinjam lisan orang lain. Bunda kalau lewat bunda agak susah. Bunda bisa pakai lisan orang lain. Ada ceramah AA. Tunjukin ke adek. Misalnya. Bisa nggak? Ada kajian suruh ikut, itu juga bagian dari wal mau'izatil hasanah, pelajaran yang baik. Dan yang ketiga, wajadilhum billati hiya ahsan. Kalau dia mendebat, maka hadapilah dengan jalan terbaik. Jangan memadamkan api dengan api. Yang ada bukan padam tapi malah kebakaran. Tugas kita hanya mengingatkan, memberitahu. Dakwah itu bunda, 1 mengajak, 2 menyampaikan, 3 mengingatkan, 4 mempengaruhi. Ulangi, 1 mengajak, 2 menyampaikan, 3 mengingatkan, 4 mempengaruhi. Bukan merubah. Karena berubahnya tidak seseorang bukan karena kita. Betul nggak? Karena siapa? Karena Allah dan dirinya sendiri. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tak akan merubah keadaan satu kaum kecuali dia yang mau merubah keadaannya sendiri. Setuju? Bunda jangan stres. Kok adik saya berubah? Gak ada urusan dengan kita. Kita mah ingetin, ajakin, sampein, udah. Berubah atau enggak bukan urusan kita. Betul? Kalau dakwah kita harus semua berhasil, di mana kita dapat pahala sabar. Udah ceramah baik, pelan-pelan, enak. Masih ada aja yang benci. Masih ada yang gak suka. Masih ada aja orang yang jatuhin kita. Terus gimana Ya udah, perbaiki aja hubungan kita sama Allah. Dan manusia mah yang genggam hati siapa? Allah. Maka bunda sebelum bicara sama adek, datangi Allah, doa sama Allah. Karena yang bolak-balik hati siapa? Allah. Tepuk tangan buat bunda yang sudah bertanya. Baik, bagaimana Ibu Winda? Semoga bisa menjawab ya. Dan semoga hubungan kakak adik tetap bertahan dengan baik dan bisa mendapatkan keluarga yang baik juga ya. Dan adiknya kembali ke jalan yang benar. Amin, amin, ya rabbal alamin. Baik, Hilman, itu tadi tausiah yang disampaikan oleh Hilman. Jangan merindukan yang bukan merindukan yang halal ya, bukan merindukan yang halal. Dan janganlah pernah kita mengingatkan lagi masa lalu, bangga akan dosa-dosa, ingin kembali ke dosa-dosa masa lalu. Jangan pernah sampai seperti itu lagi ya.